Selamat datang kembali di channel YouTube Anakin Reversal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu film terbaru yang rilis di bulan ini, yaitu Escape Room: Tournament of Champions. Film bergenre horor psikologis ini rilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Adam Robitel. Film ini juga merupakan sequel dari film pertama yang rilis pada tahun 2019. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah melarikan diri dari escape room sebelumnya, Zoe Davis dan Ben Miller memutuskan untuk menghentikan organisasi tersebut setelah menemukan sebuah koordinat yang diduga menjadi lokasi markas besar perusahaan Minos yang terletak di kota New York. Namun, saat mereka akan segera berangkat, Zoe merasakan trauma karena kejadian pesawat yang telah menimpa ibunya dan membuatnya takut. Dia pun memutuskan untuk pulang dan mencari cara lain agar bisa ke Manhattan. Setelah sampai di sana, mereka hanya menemukan sebuah markas terlantar dan tidak menemukan petunjuk apapun tentang escape room tersebut. Mereka pun didatangi oleh seseorang yang berpura-pura ingin membantu mereka. Namun pada akhirnya, orang tersebut mencuri kalung Zoe dan kabur dari tempat tersebut. Ben dan Zoe pun segera mengejar pencuri tersebut sampai ke sebuah stasiun bawah tanah. Namun saat hendak menangkap orang tersebut, mereka terhalang oleh pintu kereta yang tiba-tiba tertutup dan membuat mereka terjebak di dalamnya. Mereka pun memutuskan untuk berhenti di stasiun selanjutnya dan mencoba untuk menghubungi polisi. Namun, di tengah perjalanan, Zoe merasakan ada sesuatu yang aneh. Zoe pun segera memeriksanya sampai dia menemukan gerbong kereta yang mereka tumpangi terpisah dengan kereta yang lain. Jalur kereta yang mereka tumpangi pun tiba-tiba berbelok dan terpisah dengan rel kereta yang lainnya. Sampai mereka tiba di sebuah jalan buntu dan kereta pun berhenti secara tiba-tiba. Para penumpang yang terjebak di dalam kereta tersebut merasa kebingungan sampai mereka secara tidak sadar menyadari bahwa masing-masing dari orang tersebut adalah mantan pemain escape room dan mereka sedang berada dalam jebakan Minos. Beberapa saat kemudian, aliran listrik mulai mengaliri kereta tersebut, pertanda Minos secara resmi telah memulai permainan. Mereka harus segera berpikir untuk memecahkan kode tersebut sebelum keadaan semakin memburuk. Mereka harus mencari beberapa keping koin sebagai satu-satunya jalan agar mereka bisa keluar dari kereta tersebut sebelum tersengat listrik. Namun salah satu peserta terkena sengatan listrik yang sangat tinggi dan membuatnya meninggal dan tidak bisa melanjutkan permainan. Permainan tetap dilanjutkan sampai mereka berhasil memecahkan teka-teki dan menemukan pintu keluar dan berpindah ke sebuah lift. Di dalam lift tersebut, mereka beristirahat sejenak dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Mereka juga mendiskusikan tentang bagaimana kira-kira motif permainan tersebut dan bagaimana mereka bisa lolos dari permainan itu. Pintu lift tersebut mulai terbuka dan mereka tiba di salah satu bank. Mereka mencoba memikirkan jebakan apa lagi yang telah dipasang di ruangan tersebut sampai salah satu orang menginjak ubin yang memicu munculnya laser di seluruh ruangan. Tiba-tiba, pintu berangkas yang menjadi tempat keluar mereka tertutup secara otomatis dan mereka diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan teka-teki sebelum pintunya tertutup rapat. Seiring waktu berjalan, mereka berhasil menemukan beberapa petunjuk dan mencoba saling menghubungkan petunjuk tersebut untuk bisa membuka jalan keluar. Mereka pun berhasil menebak semua teka-teki dan berhasil keluar dari ruangan tersebut beberapa detik sebelum pintunya tertutup. Setelah keluar dari bank tersebut, mereka menuju salah satu tempat lain yang berbentuk pantai.
Dalam kasus kali ini, mereka harus mencari sebuah jangkar yang akan menjadi petunjuk pertama mereka. Namun sayangnya, salah satu orang yang bernama Rachel terkena jebakan pasir hisap. Nate mencoba untuk menyelamatkan Rachel. Rachel berhasil selamat, namun tali yang diikat di badan Nate terputus dan mereka kehilangan Nate. Namun, permainan harus tetap berlanjut. Mereka harus segera mencari petunjuk berikutnya sebelum seluruh tempat ditenggelamkan ke dalam pasir. Zoe pun berhasil menemukan jalan keluar di atas mercusuar. Namun, Brianna dan Rachel juga menemukan satu pintu lain di dalam sebuah rumah. Mereka pun masing-masing keluar melewati pintu tersebut dan terpisah. Ben yang saat itu memanjat mercusuar untuk menyusul Zoe, tiba-tiba terjatuh dan terhisap oleh pasir. Dengan berat hati, Zoe pun harus meninggalkan Ben dan melanjutkan permainan. Mereka pun tiba di ruangan selanjutnya yang berbentuk sebuah simulasi perkotaan. Brianna muncul dari pintu lain dan hanya mereka bertiga yang berhasil selamat. Brianna memberitahu mereka bahwa ada sebuah hujan asam yang akan muncul dan mereka harus segera memecahkan teka-teki berikutnya sebelum dilelehkan oleh hujan tersebut. Di sisi lain, terlihat Minos dan beberapa operator game yang sedang menyiapkan ruangan yang akan dipakai di permainan selanjutnya. Namun, ada beberapa sistem yang mengalami malfungsi dan Minos menyadari bahwa ada seseorang yang telah membobol sistemnya. Saat terbangun, Zoe sudah berada di sebuah ruangan yang tidak diketahuinya. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Claire. Claire mengakui bahwa dia adalah anak Minos, dan dia yang selama ini merancang permainan dalam escape room. Dan dia meminta bantuan Zoe untuk mengeluarkannya dari ruangan kaca tersebut. Sebagai imbalan, Claire akan membantu Zoe untuk menyelamatkan Ben yang ternyata masih hidup. Zoe pun setuju dan berusaha membantu Claire untuk keluar dari ruangan itu. Setelah berhasil keluar, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan ayah Claire dan ayahnya mengancam mereka. Saat ayahnya lengah, Claire pun mendorong ayahnya masuk ke dalam salah satu ruangan dan menguncinya di sana. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk menyelamatkan Ben. Itulah tadi alur cerita singkat dari film Escape Room Tournament of Champions. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini. Dan komen rekomendasi film untuk direview di video selanjutnya. Terima kasih.